Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri debat terbuka mengenai Gaza Palestina di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama berada di Amerika Serikat, Menlu Retno juga melakukan serangkaian pertemuan dengan menteri-menteri luar negeri dari sejumlah negara lain. Selain itu, Menlu Retno hadir dalam 2 pertemuan penting di Dewan Keamanan PBB, yaitu hari Senin sidang mengenai ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian di hari Selasanya, debat terbuka mengenai Gaza, Palestina, dan kawasan Timur Tengah. Menlu Retno juga menghadapi banyak jadwal pertemuan, diantaranya pertemuan Menlu ASEAN akhir bulan ini, serta pertemuan Menlu ASEAN dengan Uni Eropa bulan depan. Salah satu pesan yang akan kita sampaikan ke DK saat ini adalah pentingnya Palestina dapat diterima sebagai anggota PBB, karena ini sangat penting sekali buat masa depan Palestina dan akan sangat penting bagi negosiasi. Jadi kalau dia sudah menjadi negara penuh anggota penuh PBB, maka negosiasi ke depan akan lebih sama, equal. Lantas bagaimana agenda 2 pertemuan di hari Senin dan Selasa ini? Kami bergabung dengan kontributor Yandri Subekti yang ada di New York, Amerika Serikat. Selamat pagi Yandri, bagaimana dengan pertemuan Menlu Retno Marsudi di Dewan Keamanan PBB hari ini? Ya, Rendra, hari ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu dari Lebanon, di mana pada pertemuan bilateral tersebut, Menteri Luar Negeri juga membahas masalah terkini di Gaza dan juga kawasan di luar Gaza, di kawasan Timur Tengah, dan khusus di Lebanon ini karena ada pasukan dari penjaga perdamaian dari Indonesia yang ditempatkan tergabung dalam UNIFIL, juga Menteri Retno membahas bagaimana upaya untuk lebih meningkatkan dan juga menjaga situasi perdamaian di kawasan di sekitar kawasan tersebut. Dan juga setelah itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar pertemuan dengan Menlu Rusia dengan hal yang sama, membahas masalah bagaimana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini, di mana agresi militer Israel terhadap Palestina, untuk bisa dicarikan solusi untuk segera bisa dilaksanakan gencatan senjata. Dan pada pertemuan tersebut juga membahas bagaimana nanti pada pertemuan di Dewan Keamanan PBB yang akan dilakukan besok hari Selasa 23 Januari nanti, dari Rusia maupun Indonesia kira-kira apa yang akan disampaikan, sehingga nantinya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB ini dicapai kesepakatan ataupun resolusi sehingga bisa mengurangi ataupun mengatasi dan memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi di sana. Dan juga saat ini Menlu Retno Marsudi mengadakan pertemuan dengan Menlu Aljazair dan juga dengan Menlu Norwegia. Dan besok acara ataupun agenda utama yaitu pada debat terbuka Dewan Keamanan PBB, Menlu Retno Marsudi juga akan menyampaikan pernyataan langsung pada Dewan Keamanan PBB tersebut. Pada tahun ini DKPBB dipimpin oleh perwakilan dari Prancis dan diikuti oleh 23 negara Menlu dari 23 negara. Dan di sela-sela agenda ataupun debat DKPBB nanti, Menlu Retno juga memanfaatkan untuk menggelar pertemuan dengan sejumlah Menlu yang menghadiri DKPBB tersebut, yang mana diharapkan dalam pertemuan bilateral nanti bisa berdiskusi ataupun memberikan masukan kepada Dewan Keamanan PBB maupun PBB sendiri agar solusi untuk menyelesaikan dan memberikan bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina ini bisa segera terrealisasi. Dan rencananya usai mengadakan ataupun menghadiri DKPBB ini, Menlu akan kembali ke tanah air pada Selasa
sore besok. Dan tentunya besok akan kami terus memberikan informasi bagaimana dalam pertemuan atau debat terbuka DKPBB ini diharapkan agar nantinya segera bisa ada resolusi atau kesepakatan agar digelar gencatan senjata maupun bagaimana menyelesaikan konflik yang terus terjadi di Palestina. Rendra, kembali ke studio. Baik. Yandri, lalu bagaimana dengan pembahasan lebih spesifik lagi mengenai gencatan senjata di Israel? Ini seperti apa rencananya tanggapan yang akan dihadapi oleh pihak dari Amerika Serikat sendiri? Iya, hingga saat ini baik itu dari pemerintah Indonesia maupun negara-negara yang mendorong agar dilakukan gencatan senjata terus berupaya agar dengan melalui pertemuan Dewan Keamanan PBB besok ini diharapkan agar ada ataupun disepakati resolusi maupun langkah-langkah yang lebih baik dibanding dengan pertemuan ataupun pertemuan Dewan Keamanan PBB beberapa waktu yang lalu, di mana Indonesia pun berupaya secara konsisten agar untuk bisa memberikan masukan, di mana dalam 3 kali berturut-turut perwakilan dari Indonesia yaitu Menlu Retno Marsudi terus menghadiri dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Namun demikian seperti yang Rendra dan pemirsa saksikan beberapa waktu yang lalu, meskipun resolusi ataupun resolusi dari Dewan Keamanan PBB disetujui, namun dalam kenyataan di lapangan masih saja ada kendala, termasuk diantaranya memberikan bantuan ini yang masih terkendala hingga saat ini. Rendra. Baik, Yandri, apakah ada rencana pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat itu dalam membahas secara langsung, secara bilateral mengenai masalah tersebut? Dari informasi yang kami peroleh, besok masih belum ada rencana untuk menggelar ataupun mengadakan pertemuan secara bilateral dengan Amerika Serikat. Namun diharapkan dengan pertemuan dengan Menlu Rusia tadi siang, ini juga bisa menambah ataupun bisa memperkuat agar nantinya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB besok bisa terdorong ataupun menghasilkan resolusi atau kesepakatan. Namun demikian tentunya apabila ada kesempatan, pemerintah Indonesia melalui Menlu Retno akan menggelar ataupun melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Amerika Serikat. Dan kita tunggu besok bagaimana. Namun hingga saat ini masih belum ada konfirmasi. Rendra. Ya, terima kasih Andri Subekti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Kita akan tunggu bagaimana hasil debat terbuka dari Dewan Keamanan PBB.